Generasi muda anti narkoba. Kita tahu Bapak Ibu, berbicara narkoba tak akan pernah ada habisnya. Berbicara narkoba, anak muda sasarannya. Berbicara narkoba, pasti bakal sia-sia. Berbicara narkoba, malaikat maut pada akhirnya. Kepada Bapak Gatot Sugeng Susanto, waktu dan tempat kami persilakan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pengurus, mohon izin Laksmana, beserta para pejabat pengurus tentunya. Yang saya hormati Bapak narasumber, ada Pak Putro, Dr. Nasrul. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus juga, para bapak dan ibu guru, para siswa yang saya cintai, saya kebanggakan. Saya kaget juga tadi ternyata ini ada Zoom-nya nasional, ya. Luar biasa. Pak Moderator, terima kasih atas waktunya juga. Mohon maaf sekali tadi saya terlambat karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada kesempatan yang izin waktunya 30 menit. 30 menit Bapak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam forum yang sangat terhormat, dan tentunya kita semua berharap bahwa kegiatan kali ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk generasi penerus bangsa tercinta ini. Tadi sedikit banyak saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Putro, memang sangat mengerikan. Nah, karena beliau psikolog, jadi beliau berdirinya di sana ya. Kalau saya belum cukup berani Pak, ya, karena bukan psikolog, jadi saya berdirinya di belakang sini, podium saja. Melihat dan mendengar tentang LGBT, itu saja sudah sangat mengerikan gitu. Nah ini kalau kita bicara masalah narkoba, lebih mengerikan lagi gitu kan. Karena kalau LGBT, dampaknya itu masih bisa kesamar, ketutup. Tapi kalau dampak narkoba, nah itu pecandunya bisa jadi penjahat yang di situ tidak punya hati nurani ya, untuk mendapatkan kesenangan itu. Di situ dia bisa menjadi terhadap orang tuanya sendiri aja bisa tego. Karena enggak dikasih recording in progress. Karena enggak bisa dapat uang untuk mendapatkan barang haram itu, apa saja mereka akan lakukan, dari mulai
mungkin bisa merampok, bisa juga membunuh. Tak peduli korbannya siapa, termasuk kerabat atau orang tuanya sendiri. Baik, saya ingin next, lanjut. Pada tahun 2015 itu Bapak Presiden waktu itu Pak Jokowi itu sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu darurat narkoba. Indonesia sudah darurat narkoba. Kalau kita bicara masalah geografis Indonesia, dengan pantai yang begitu panjang, ya, dengan garis pantai yang begitu panjang, kalau nggak salah itu 3 besar di dunia untuk garis pantai. Nah ini bapak-bapak, ini pasti beliau paham betul bahwa manakala petugas kita itu dijejerkan untuk mengamankan garis pantai itu, baik itu dari aparat TNI, polisinya itu dijejerkan di seluruh garis pantai itu, tidak akan mungkin bisa mengamankan setiap jengkal itu, setiap jengkal perbatasan itu, setiap jengkal garis pantai itu. Jadi betapa banyaknya garis atau tempat atau jalan-jalan tikus yang bisa dimasuki oleh para pelaku. Nah, dari situlah yang tentunya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Indonesia adalah salah satu sasaran dari para pelaku penyelundupan narkotika itu. Sekarang malah modus operandi semakin berkembang untuk para pelaku itu, bahkan mereka sekarang sudah mulai membuat pabrik-pabrik ada di Indonesia. Karena apa? Karena itu kemajuan teknologi ya. Kita kalau teroris itu dia bisa bikin bom dengan mempelajari bisa belajar dari media sosial, nah termasuk ini. Mereka juga dengan mudah mendapatkan barang-barang itu. Saya mungkin boleh cerita bahwa ini mungkin skupnya nasional ya, tapi salah satu gambaran bahwa di daerah Sidoarjo gitu ya. Memang sampai dengan saat ini alhamdulillah belum ketemu di wilayah Sidoarjo itu kasus yang sangat besar atau mungkin di sini kelihatan atau ditemukan pabrik gitu. Namun demikian Sidoarjo ini adalah penyangga kota metropolitan kedua. Beberapa kali kita dapati barang itu masuk yang meskipun itu sebetulnya hanya melintas, ya karena sasaran pemasaran itu bukan di daerah sini, tapi itu pun sudah berkilo-kilo. Kemarin terakhir pengembangan dari Polda DIY itu 9,5 kilo. Beberapa waktu sebelumnya Polres Sidoarjo menangkap di jalan itu karena terdeteksi dia melewati wilayah Sidoarjo tiba 30 kilo. Dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo baru saja juga dia memvonis pelaku beredar narkoba itu dengan barang bukti total sekitar 80 kilo. Sangat mengerikan kalau seandainya barang-barang itu lolos, kita bisa bayangkan berapa ribu itu. Anak-anak kita itu yang terancam, baik masa depan bahkan mungkin nyawanya. Itu. Di wilayah Jawa Timur juga ada, ini kebetulan kalau pimpinan BNN Republik Indonesia, Pak Martinus Hukom itu sangat memberikan perhatian terutama di wilayah Madura. Kebetulan di sana itu ada memang yang sekarang sampai dengan sekarang ini masih menjadi PR kita. Ya ini saya berharap menjadi PR kita semua gitu ya, termasuk
instansi atau stakeholder lainnya itu nantinya ke depan bisa memberikan perhatian yang sama terhadap kita semua untuk bagaimana caranya itu menangani masalah. Ada salah satu kecamatan di daerah Madura itu yaitu Sokobana. Kepala BNN RI itu menyampaikan bahwa Madura tempat lahirnya tokoh-tokoh nasional di sana. Banyak sekali kiai-kiai besar lahir dari Madura. Namun demikian, kalau boleh beliau menyampaikan bahwa ya saat ini kondisinya di sana lagi tidak sedang baik-baik saja karena yaitu ada di daerah Sokobana itu namanya kampung narkoba. Bahkan di sana pernah terdeteksi seorang anak kecil ya, usianya baru 9 tahun itu sudah menjadi pecandu. Kalau nggak salah itu setiap hari dia paling tidak itu bisa 10 sampai 15 hisapan setiap hari. Sangat memprihatinkan. Nah, itu secara geografis. Kemudian kita lihat peredaran gelapnya itu kita sudah bisa bayangkan ketika kita tidak bisa mengamankan setiap jengkal tanah di wilayah kita, sudah otomatis bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa ada satu daerah yang sangat aman dari narkoba. Tidak bisa. Kita tidak boleh istilahnya itu underestimate ya. Kita harus overestimate supaya kita kewaspadaan kita bisa terjaga sehingga kita bisa menjaga setiap jengkal tanah itu gimana caranya itu supaya terbebas dari bahaya narkoba gitu. Sehingga kita harus berpikiran bahwa tidak ada namanya daerah aman gitu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah pernah melihat bagaimana modus operandi sekarang itu mereka itu apapun akan dilakukan termasuk mencampur di gorengan, keripik pisang, permen itu sudah dicampur. Nah, mereka nomboi dulu tidak apa-apa berkorban dulu itu. Tapi dengan harapan nanti korban-korbannya itu kecanduan sehingga itu akan menjadi pasar bagi mereka. Kita dengan kondisi demografis di Indonesia dengan penduduk yang begitu banyak itu tentunya menjadi sasaran empuk mereka. Sehingga mereka mau sudah apa-apa nomboi dulu. Tapi nanti diharapkan setelah itu ketika banyak anak-anak kita kecanduan itu, nah tentunya itu menjadi pasar. Saya pernah wawancara dengan salah satu warga binaan. Nah ini juga nanti menjadi perhatian kita karena warga binaan atau yang berada di lapas-lapas itu kalau kita cek itu hampir 90% itu kasus narkoba semua. 80 sampai 90 itu kasus narkoba. Saya wawancara dengan salah satu waktu itu di lapas perempuan, saya tanya, kamu menyesal apa enggak masuk ke sini jadi pengedar? Dia jawabannya tidak menyesal. Tidak menyesal, itu jawaban yang menurut kita itu sangat, miris sekali. Alasannya ya sepele, alasannya itu karena jualan narkoba itu menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Gampang, tidak perlu toko, karena kalau ada toko ya pasti digerebek, jadi nggak pakai toko. Jualannya bukan di tempat keramaian, tidak perlu sewa tempat, keuntungannya sudah pasti. Ini juga yaitu lapas itu juga bertransformasi. Nah, banyak kejadian berawal atau dikendalikan dari lapas juga. Termasuk saya pernah dapat informasi dari Sumut, ya, dari Sumut, awas ada barang melintas 5 kg dari BNN Sumut. Kita kejar, kita sanggung, itu informasinya pengendalinya dari lapas itu Pak. Pengendalinya dari lapas sana.
5 kilo udah kita sanggong, kita dapat barangnya tapi orangnya tidak kena. Karena tercium oleh mereka bahwa itu sudah diintai sama BNN. Akhirnya 5 kilo kita tidak bisa naikkan, hanya barang buktinya saja yang kita amankan. Lanjut. Saya kira untuk jenis-jenis nanti mungkin bisa bisa dilihat, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu kalau mau lihat di media sosial itu juga bisa. Ya. Ada jenisnya macam-macam. Ganja, sabu, pil ekstasi. Ya. Tapi sekarang memang yang marah itu sabu. Nah ini obat-obatan sebetulnya yang kita juga kadang-kadang mengkonsumsi itu, tapi dengan catatan digunakan secara bertanggung jawab, ya menggunakan resep atau resep dokter gitu. Kalau enggak ya itu. Cuma ya kadang-kadang ya namanya Indonesia ya, pinter-pinter orang juga itu, gimana caranya itu. Nah. Bisa juga anak-anak itu dia nyuri-nyuri resep orang tuanya itu, yang kosong itu, yang kalau orang tuanya dokter apa segala macam itu bisa juga itu. Ada kejadian itu, diambillah resep yang dari orang tuanya itu yang kosong itu, dia nulis sendiri. Lanjut. Nah, ini bukan narkotika, bukan. Tapi kalau ini bisa juga menjadi pecandu kalau seandainya dapat menyebabkan kecanduan. Berdampak buruk bagi kesehatan. Tapi ya awal-awal pakai ini, ya toh. Nanti lama-lama kan pasti kepingin meningkat lagi. Itu masalahnya. Lanjut. Nah, banyak sekali itu. Nah biasanya itu agak gandeng juga itu. LGBT itu biasanya ya itu perlu diwaspadai juga. Ya. Lanjut. Ya pasti banyak sekali dampak buruk gitu ya, dampak buruk. Ini juga bisa kita lihat di media sosial juga bisa kita belajar dari situ. Ya cuman saya pesan sama anak-anak sekalian ya, terutama para siswa ini, siswa-siswi, boleh kalian belajar tentang narkotika itu. Ya di situ jenisnya apa saja, terus kemudian dampaknya seperti apa kalau seandainya mengkonsumsi narkoba. Yang pasti dampak minimalnya adalah kalian akan jauh dari masa depan yang baik gitu. Itu dampak minimalnya. Dampak terburuknya yaitu jadi penjahat atau jadi kriminal pasti. Lanjut. Nah ini kita selaku orang tua, yang pertama pasti punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Setelah mungkin anak-anak kita terjaga dari pengaruh buruk atau kemungkinan terlibat dalam masalah narkoba ini, kita juga punya tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi manakala bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu mengetahui, oh di sekitar kita ada pecandu narkoba atau pengguna narkoba yang kemungkinan itu akan bisa mempengaruhi orang-orang lain termasuk anak kita. Kita punya tanggung jawab atau punya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, misalkan kami BNN. Nah kemudian supaya mereka nanti dengan sukarela itu bisa direhab di tempat kita. Kalau sudah seperti itu tidak berlaku penegakan hukum, artinya mereka itu dengan sukarela itu merehabkan dirinya untuk kembali menjadi seperti anak-anak yang lain, ya normal gitu kan. Itu tidak kena pasal, istilahnya tidak terkena tidak ditangkap. Nah mungkin sementara ini ada yang berpikiran, oh nanti kalau saya lapor ke BNN, nanti saya lapor ke polisi, nanti saya diproses hukum. Tidak diproses hukum.
Justru kita akan tangani mereka supaya mereka itu bisa menjadi anak-anak seperti anak-anak yang lainnya. Lanjut. Rehabilitasi, serangkaian upaya pemulihan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang diawali dengan asesmen. Nanti kita akan periksa dulu. Di tim asesmen kita itu ada psikolog, ya seperti Pak Putro, ada psikolog, ada dokter ya dari medis, ada jaksanya dan juga ada Polres, dari polisinya ada juga, termasuk dari kita dari BNN. Nah nanti dari hasil asesmen itu di situ biasanya hasilnya atau rekomendasinya adalah ini direhab. Nah nanti rehab, kalau misalkan agak berat dia berarti dia harus rawat inap. Tapi kalau seandainya dia masih coba-coba, kalau istilahnya itu rekreasional itu ya, masih kepingin ngerti sih seperti apa. Nah itu kalau masih coba-coba itu dia rawat jalan saja. Tidak perlu menginap di lembaga rehab, itu seperti itu. Ada medis, ada sosial. Kalau medis itu pasti ada perlakuan khusus. Kalau di Menur ya, kenapa itu kok dipilih rumah sakit jiwa Menur? Karena memang penanganan kalau yang sudah parah itu penanganannya seperti orang sakit jiwa itu. Karena kadang-kadang sendiri ya, mukul-mukulkan kepala ke tembok apa segala macam, jadi perlakuannya persis seperti itu. Itu kalau yang sudah mencapai tingkatan parah karena dia harus rawat inap. Dari mulai rehab medis, sosial, diakhiri dengan layanan pasca rehabilitasi. Itu juga dipantau terus itu. Setelah direhab itu apa, ada perubahan atau tidak. Terus kemudian bagaimana dia itu harus bisa kembali kepada kehidupan sosial mereka. Bisa bergaul dengan masyarakat yang lain, tidak dikucilkan, dan lain sebagainya. Lanjut. Prosesnya saya kira nanti juga bisa di ini ya. Artinya yang pasti koordinasi dengan pihak BNN, nanti kita akan mulai dari pendaftaran, terus kemudian proses asesmen ya. Di situ juga ada konselor ya, yang nanti di situ akan bisa melihat sampai sejauh mana itu tingkat ketergantungan mereka itu. Lanjut. Nah ini termasuk kebijakan pemerintah yang sekarang. Memang ya kita tambah senang manakala masalah narkotika atau narkoba ini benar-benar sudah tercantum menjadi prioritas ya, salah satu prioritas utama di pemerintahan Prabowo ini. Kemudian saat ini juga sudah mulai digodok mungkin aturan terkait dengan pelaku ya, pelaku yang di sini ini pemakai, pengguna, bukan pengedar ya. Kalau pengedar itu sudah pasti itu harus tetap dilakukan penegakan hukum. Itu wajib direhab. Bahkan Jaksa Agung pun beliau menyampaikan atau mengharamkan tidak akan menerima berkas ketika ternyata di situ dia hanya pengguna ya, bukan pengedar. Artinya dari aparat penegak hukum sendiri sudah menyepakati untuk pengguna itu harus rehab, bukan di. Nah, ini juga terkait dengan overload lapas atau dari hasil penelitian itu rata-rata itu hampir 90% itu yang berada di lapas-lapas di seluruh Indonesia itu adalah pecandu narkoba atau masalah kasus narkoba. Nah ini yang nantinya menjadi pemikiran kita semua ketika masyarakat atau anak-anak bangsa ini beranggapan bahwa hukumannya ringan ini, tidak diapa-apain, direhab. Nah itu juga perlu kita antisipasi nanti dampaknya ke depan itu seperti apa kebijakan pemerintah seperti itu, kan? Harus ada solusi manakala itu benar-benar sudah mulai diterapkan. Nah, supaya jangan salah seperti apa ya
tanggung jawab kita semua untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa ya konsepnya ini tentunya ada latar belakang. Kenapa kok kebijakan seperti itu diambil? Lanjut. Lanjut. Ini karena materinya ini materi untuk Sidoarjo ini sebetulnya ya. Jadi kemana kalau mau rehabilitasi? Intinya kalau mau rehabilitasi ya ke klinik BNN itu ada. Di situ layanan tidak dipungut biaya. Cuman ya kita anggaran terbatas sehingga kita juga dibatasi oleh berapa orang sih kita bisa atau mampu merehab itu. Nah kemudian ada lembaga-lembaga rehab swasta yang bermitra dengan kita. Kalau dulu itu kita itu ada anggaran untuk rehab. Jadi ketika lembaga rehab swasta itu dia merehab pengguna, itu bisa dirembes ke kita. Tapi sekarang tidak ada lagi anggaran itu sehingga mau nggak mau mereka membiayai lembaga rehab sendiri yang sudah barang tentu itu akan dibebankan kepada korban atau pengguna gitu ya, supaya makanya untuk anak-anakku sekalian supaya tidak terbebani itu kasihan orang tua kalian ya, karena harus keluar biaya lagi untuk rehab ya, usahakan jangan sampai kita masuk atau terjerumus ke jurang kenistaan itu. Nah ini rumah sakit Menur ini, rumah sakit Menur, rumah sakit Lawang, ini juga ya lumayan itu, biayanya tidak sedikit. Kalau udah rawat inap di sana itu ya sampai puluhan juta. Nah, cuma untuk rumah sakit Jiwa Menur karena itu milik Pemkot Surabaya. Kalau yang kita KTP-nya KTP Surabaya itu masuk ke sana itu insya Allah tidak dipungut biaya gitu. Nah, ini ke depan ini Sidoarjo juga berencana mau membangun gedung rehabilitasi khusus ya, mudah-mudahan kita nanti bisa adopsi apa yang dilakukan di Surabaya supaya di Sidoarjo itu bisa orang Sidoarjo itu dirawat di situ tanpa mengeluarkan biaya. Nah ini mudah-mudahan konsep-konsep seperti ini juga bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain sehingga semua pemerintah daerah itu memberikan perhatian yang lebih dengan membangun tempat rehabilitasi, karena bagaimanapun juga itu pengguna-pengguna ini adalah korban yang harus kita fasilitasi supaya mereka itu benar-benar bisa keluar dari dari permasalahan narkotika itu. Lanjut. Nah ini peran serta masyarakat. Penegakan hukum yang sudah kita lakukan berkali-kali ya, bahkan itu kalau kita mungkin bisa lihat atau bisa baca dari apa yang sudah pernah kita lewati itu penangkapan yang bertonton itu juga pernah ya. Ada rekan-rekan angkatan laut itu karena transaksinya di laut itu pernah juga angkatan laut itu nangkep ton gitu ya, bukan kilo, ton. Kemudian pabrik-pabrik sudah banyak yang kita gerebek kita ini, tapi masih tetap ada itu. Saya pernah itu diskusi atau pernah ditanya itu sama ada seorang profesor, Pak Gatot, menurut Pak Gatot bisa enggak narkoba itu dihilangkan dari dunia ini? Saya bilang ya harus dikiamatkan dulu Prof. Kiamatkan dulu, ciptakan manusia baru, gitu baru. Kita hanya bisa mengurangi, kita hanya bisa memagari anak-anak kita supaya mereka itu tidak, termasuk mungkin mohon maaf termasuk korupsi. Bisa enggak korupsi dia hilangkan dari muka bumi ini? Kiamatkan dulu, nanti habis itu diciptakan manusia baru. Itu seperti itu. Makanya saya berharap bahwa kita semua ya tanpa kecuali, soalnya terus terang kami BNN dengan segala keterbatasan karena personil kita terbatas, anggaran kita terbatas,
Jadi ya alangkah indahnya kalau semuanya itu bisa terlibat, terutama dari sisi pencegahan. Dari sisi pencegahan. Dari sisi pencegahan semuanya itu, ya jangan nunggu anak kita kena baru kebakaran jenggot. Ya. Jangan nunggu keponakan kita kena, jangan nunggu saudara kita kena. Tapi mari kita bangkitkan niat tulus ikhlas kita untuk mengamankan generasi muda kita ke depan. Itu seperti itu. Ini sudah jelas peran serta masyarakat ini kemudian di pasal-pasalnya juga di situ jelas bagaimana sih kita harus memposisikan diri kita untuk bersama-sama stakeholder lainnya mengambil peran di dalam upaya-upaya pencegahan. Nah ini Bapak dan Ibu guru juga diharapkan ada, karena di sini juga guru menjadi pendidik, guru menjadi teman diskusi dan sumber informasi bagi siswa, guru perlu menggali potensi siswa untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan, guru dapat berperan sebagai pembimbing, guru pengembangan kegiatan siswa. Nah, tentunya di dalam proses ini semua adalah kesempatan Bapak dan Ibu guru sekalian itu bisa mengintervensi anak-anak kita, menginfluence anak-anak kita supaya mereka itu paling tidak punya daya cegah, daya tangkal dan daya tolak ketika ada orang lain yang berusaha merayu, ya, berusaha mencari target kepada anak-anak kita. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu guru mempunyai tanggung jawab menjadikan anak-anak didiknya itu punya daya cegah, daya tangkal, dan daya tolak terhadap bahaya narkotika. Lanjut. Nah ini kuncinya ini. Menjadikan siswa sukses itu seperti apa? Menanamkan nilai agama atau spiritual sedini mungkin. Mengembangkan potensi seoptimal mungkin, membangun harga diri. Ya, karena kalau sudah menjadi pecandu, kemudian dicap, dijudge sama masyarakat, harga diri kita sudah nggak ada apa-apanya itu. Mengajarkan kemampuan untuk bersosialisasi yang efektif, ya tentunya yang positif, ya. Hidup dalam lingkungan sekolah yang baik, ya. Tentunya ketika saya kemarin sangat bangga karena kedatangan duta anti narkoba dari SMP Hang Tuah. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi saya merasa bangga karena apa? Karena paling tidak mereka semua akan menambah amunisi buat kami BNN untuk bersama-sama menangani masalah itu. Nah ini saya sudah sampaikan ke anggota, segera respon untuk kita bersama-sama bekerja sama dengan mereka. Kita nanti ke depan akan turun ke SD-SD, ya, sosialisasi masalah narkotika itu. Saya terima kasih, tentunya ini juga tidak terlepas dari pembinaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gitu, luar biasa. Saya bahkan berharap nanti saya juga akan koordinasi atau sampaikan kepada Dinas Pendidikan atau bahkan mungkin dengan Pak Bupati, gimana kalau seandainya SMP itu dijadikan percontohan atau pilot project tentang masalah itu. Nah itu. Nah, saya berharap, Pak, tentunya ini juga nanti bisa ditularkan oleh sekolah-sekolah yayasan dari Hang Tuah ini di seluruh Indonesia, paling tidak itu bisa itu di ATM, amati, tiru, modifikasi. Seperti apa sih? Disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing. Luar biasa. Mohon izin Bapak, 1 menit lagi. Oke, lanjut. Nah ini era digital. Kemajuan teknologi informasi itu luar biasa. Ya, kita semua itu memang sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi informasi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kemajuan teknologi informasi itu juga dibarengi, ya, dibarengi dengan dampak negatifnya
Nah ini tentunya yang juga menjadi perhatian kita, bahwa ya kita memang harus bisa mengambil sisi positif dari perkembangan digitalisasi, tetapi kita juga jangan melupakan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. Ya. Sekarang eranya belanja online, opo-opo iso online, menimbulkan anak-anak kita mager, malas bergerak. Ya. Nah, di situ juga perlu diwaspadai. Nah, ketika belanja online, bahkan ada juga sekarang itu yang kita tidak pesan barang itu bisa nyampe ke tempat kita. Itu bisa juga itu. Modus operandi juga itu bagi para pelaku itu. Kita harus bisa mengambil manfaatnya. Ya, di situ kita manfaatkan media sosial sebagai media kampanye. Nah, kita juga di PNN juga kita sering mengadakan lomba-lomba pembuatan konten yang mengandung unsur edukasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, gitu. Nah, silakan nanti mungkin ini juga bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah hang tua, ya, bagaimana mengadakan lomba-lomba kreativitas, ya, terkait dengan masalah ini, ya, masalah ini. Lanjut, ya, lanjut, udah selesai ya. Tepat waktu ini, 1 menit selesai. Saya kira itu Bapak Laksamana dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta anak-anakku tercinta, tentunya kita semua berharap bahwa ketika tadi saya sampaikan kalau dihilangkan nol, saya kira itu sesuatu yang sulit, tapi paling tidak kita benar-benar bisa bersama-sama mencegah, membatasi peredaran gelap narkotika. Kita gimana caranya miskinkan atau buat miskin para pengedar itu. Dengan apa? Nanti tentunya itu kita melakukan penegakan hukum yang tegas terukur untuk kemudian kita bisa menyelamatkan generasi muda tercinta kita. Saya kira itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kombes Pol Gatot Sugeng Susanto, Kepala